Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya senang bersama saudara pagi hari ini. Saya Pendeta William Hermon Sregar dalam program Rompah Renungan Pagi Hari. Marilah kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 13 ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Hari ini kita belajar bukan hanya sekedar pemerintah itu berasal dari Allah, tapi ayat 4 ini menjelaskan kepada kita hari ini bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Ya, hamba Allah. Kalau dikatakan hamba Allah, berarti dia adalah budaknya Tuhan. Ya, pemerintah itu adalah budaknya Tuhan, pesuruhnya Tuhan. Makanya seharusnya pemerintah itu harus melayani masyarakat, harus melayani orang-orang yang ada di sekitarnya, masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi pemerintah itu nggak boleh sebagai bos yang hanya berpangku tangan, hanya teriak atau hanya mencetuskan slogan-slogan tertentu tanpa dia turun ke bawah. Pemerintah itu harus berani turun ke bawah, harus berani menjadi hamba Allah. Karena Alkitab mengatakan karena pemerintah adalah hamba Allah. Untuk apa? Untuk kebaikanmu. Ini kebaikannya siapa? Kebaikan jemaatnya Tuhan. Kebaikan dari semua masyarakat yang dilayani oleh pemerintah. Jadi sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melihat pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita. Dalam arti dengan adanya pemerintah, kita selalu melihat hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita. Dengan adanya pemerintah, kita melihat bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Dengan adanya pemerintah itu membuat kita dikatakan semakin takut akan Dia. Ya, akan Dia di sini akan Tuhan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Jadi kalau kita sedang jahat, takutlah akan pemerintah, karena pemerintah menyandang pedang. Itu pemerintah adalah hamba Allah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dia menyandang pedang, artinya apa? Dia akan membalas kejahatan kita. Ya, kejahatan yang kita buat, kejahatan yang kita lakukan, pemerintah bisa membalasnya. Contohnya, Tuhan tahu kita ini adalah pecandu narkoba. Lalu Tuhan menaruh undang-undang lewat pemerintah untuk melarang orang menggunakan narkoba. Lalu suatu ketika saudara bersikeras untuk melakukan itu. Dan saudara, pemerintah akan menyandang pedang untuk jika engkau ketangkap, jika engkau ketahuan, dan engkau akan dihukum oleh pemerintah. Nah, jadi saudara belajar dalam bagian ini. Ya, minggu lalu hari Jumat saya berkata kepada saudara, tidak perlu kita takut kepada pemerintah. Karena takutnya kita itu adalah kepada Allah. Kita nggak perlu takut kepada pemerintah selama kita melakukan kebaikan. Tetapi ingat baik-baik, kalau kita sudah melakukan yang jahat, maka kita akan takut kepada pemerintah. Jadi kembali lagi saudara, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Yang kedua, pemerintah adalah hamba Allah menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk menghukum kita pada waktu kita melakukan yang jahat. Lalu yang ketiga, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah itu hamba Allah untuk membalaskan apa? Murka Allah. Nah, ini saudara. Jadi sejauh apapun saudara melakukan yang jahat, menuduh orang, menuduh orang atau menjadikan orang menjadi tumbal kejahatan misalnya. Ya, saudara pelakunya, lalu saudara membuat orang menjadi tumbal kejahatan. Sejauh manapun saudara menyimpannya, Allah akan murka kepadamu. Dan pemerintah adalah salah satu perpanjangan tangan Tuhan untuk membalaskan murka itu. Ya, jadi jangan saudara menganggap Allah itu tidak memperhatikan gerak-gerik kita dan segala sesuatu yang kita lakukan, Allah sangat tahu. Jadi pemerintah itu adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Jadi hari ini apalagi yang harus kita lakukan? Sederhana saja. Saudara belajarlah takut akan Tuhan dan belajarlah selalu berbuat baik di tengah-tengah masyarakatmu supaya Allah tidak murka kepadamu. Belajar menghargai pemerintah dengan baik supaya Allah tidak murka kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami supaya kami boleh melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus dan supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan terus berbuat baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Terima kasih, meteraikan dalam hati dan pikiran kami, dalam benak kami,
Dan tolong kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk melakukan. Menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah, dan apapun yang dikerjakan oleh tangan kami ini Tuhan. Buatlah kami berhasil supaya kami dalam pimpinan yang daripada Tuhan. Tolong kami supaya kami berkomunikasi kepada Tuhan dan dikendalikan Tuhan dalam melakukan semua aktivitas kami. Supaya kami tidak menganggap diri kami paling baik, tapi kami takut Tuhan. Dan selalu berfokus kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih, terpuji namamu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini program Rempah pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai saudara. Ketemu lagi esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.